Sekarang gue mau pengen review HoloLens Mars 300. Ini barang ini bagi gue tuh cukup keren, dan yang pasti dengan harga yang cukup terjangkau bisa memudahkan kita dan para videografer yang budgetnya bisa dibilang ngepas. Jadi cukup oke buat industri videografi lo. Produk buatan Chinese yang letaknya di Shenzhen. Nah, produk ini tuh dalamnya itu setelah gua unboxing, yang pertama dapat ya pasti ya dapat antena ini, terus lo dapat hot shoe-nya di sini buat nanti nyambung lagi ke hot shoe bawah itu, hot shoe yang bisa lo tambahin. Terus di sini lo dapat power adapter. Nah, terus di sini ada, nah ini hot shoe tadi yang lo bilang lo bisa taruh di sini. Nah, terus dia di sini juga sama. Sini juga ada. Oke. Terus dia dikasih 5 ini, dikasih 5 antena. Dia tuh ada 5 antena. Jadi kalau misalnya satu patah atau satu hilang ya bisa, masih ada ininya, masih ada cadangannya. Nah sekarang di sini juga ada di sini koneksiannya menggunakan HDMI out, dua-duanya nih. Ini transmitternya sama menggunakan HDMI, dan lu juga di sini nggak perlu repot kalau misalkan ternyata nggak punya sumber listrik, dan di situ lu bisa pakai baterai Sony berapa NP ya? NP F550 atau 570 deh. Kayaknya ini gitu. Jadi lu bisa pakai itu, atau misalkan ternyata di situ lo tempat yang terjangkau sama colokan listrik, ya lu bisa pakai power adapternya ini. Oke, dalam sebulan gue pakai ini tuh udah merasa cukup. Ya bisa lah kita buat nge-review buat orang yang misalkan ini tuh dipakainya lebih ke arah misalkan lu ngajak rekan lu, produser, sutradara, atau orang-orang yang nggak bisa ngelihat secara ngikut pergerakan kamera lu, jadi dia bisa stay di tempat yang nyaman atau tempat yang enak buat dia ngelihat kita kerja dan lihat gambarnya, dan ini bisa nganterin gambar itu ke TV, LED, atau ke monitor-monitor yang bisa buat mereka review, mereka lihat gitu gambarannya. Nah, di sini yang gua suka dari HoloLens itu pertama harganya dia itu cukup terjangkau buat kita yang low budget, yang kita mau produksinya udah lumayan kelasnya lebih profesional lagi, ya ini udah cukup dibanding kakak-kakaknya ini atau adik-adiknya ini yang lebih mahal, tapi ini gue bilang udah worth it banget karena kelasnya dia kan udah buat kelas yang low budget. Nah, yang oke-nya juga ini dia bahannya ini bukan bahan kaleng-kaleng, bukan bahan yang gampang hancur, tapi ini bahannya besi loh, besi metal. Kalau misalkan di mereka sebutnya metal bahannya ya, terbuat dari metal, dari besi. Jadi kalau gue bilang sih ini ya kuat gitu. Yang justru yang gue takutkan itu justru malah kamera kita, karena ini nempelnya di hot shoe. Kalau misalkan lu nempel di hot shoe ya akan jadi lebih gue takutkannya justru di hot shoe-nya kamera kitanya ya, kameranya tetap bengkok, atau misalkan kayak misalkan punya Sony itu kan di hot shoe-nya itu dia ada pin lagi. Jadi kalau misalnya kita terlalu gencet atau kita terlalu kencang, itu akan merusak pinnya, itu malah jadi nggak kepake nanti. Karena pin itu berguna buat ada semacam gun mic-nya merek keluaran Sony, ECM itu kan pakai pin itu. Jadi seperti itu aja sih ini. Tapi kalau misalkan lu punya mounting lagi yang buat nempelin ini ke bidang stand lagi atau ke tempat lainnya bisa. Jadi nggak perlu harus nempel di sana. Dan lu punya rig di kamera, lu ada rignya. Karena ini dia yang tadi gue bilang, kayak Sony ECM itu kan dia langsung, dia jadi nggak perlu menggunakan kabel, dia jadinya udah langsung dari pin, hot pinnya yang ada di dalam
kamera ini. Jadi kayak gitu. Dan balik lagi kita ke dan untuk harga sendiri, ini relatif yang tadi gue bilang low budget. Ini sekitar waktu awal-awal gue beli ini harga masih sekitar 5 jutaan. Mungkin sekarang harganya bisa 5 juta kurang. Nah, terus ada satu lagi informasinya yang bisa gue kasih ke lu, ini tuh zero latency ya sebutnya. Zero latency itu yang gue rasain, yang gue baca itu zero latency, tapi yang gue dapat itu emang benar. Jadi zero latency itu artinya keterlambatan dari kamera lu sampai ke monitor nanti buat yang review itu di mana letaknya nanti itu nggak sampai jauh keterlambatannya, malah justru sampai nggak ada keterlambatan. Itu yang gue baca di reviewnya, dan emang bener juga sih, emang ini fine aja gitu dalam keadaan jauh walaupun dekat dalam kecepatan. Dan satu lagi juga ini bisa transfer 1080 untuk 60 Hz, dan untuk FPS sendiri ada di 60 FPS. Jadi kalau misalkan ternyata lo pengen masukin ini ke monitor yang udah bisa ngerekam juga, ngerekord juga, lo bisa bagus. Dan keluarannya ini tuh kayaknya sih masih 420, masih 420 belum 422 kayaknya HDMI-nya, tapi gue belum cek juga. Jadi segitu aja, sekian kita yang informasi tentang HoloLens Mars ini. Jadi buat lo yang mungkin di dunianya udah masuk ke profesional, yang udah mengerjakan satu project itu, yang mengundang sutradara, mengundang produser, mengundang orang-orang lain yang kira-kira pengen mau lihat hasil kerja lu secara real time seperti itu, ya ini salah satu yang bisa lo, yang gue kasih rekomendasi. Jadi kayak gitu aja. Jadi sukses terus buat lo semua, semakin maju dalam industri sinematografian kita. Oke, nanti gue review lagi barang-barang yang lain yang mungkin bisa gue review. Oke, thank you.